Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu, jurusan Teknik Informatika UINSUKA Riau. Saya dari kelas 2C. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah fikih yaitu tentang kurban. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban sendiri ini berasal dari bahasa Arab kurban, yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, kurban disebut dengan al-udhiyah dan adahiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif syariat fikih, kurban memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu pada waktu tertentu, yaitu pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Ibadah kurban ini harus dengan hewan kurban seperti kambing, sapi atau unta, dan tidak boleh diganti dengan lainnya, misalnya seperti uang atau beras. Sedangkan menurut istilah kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu dalil kurban. Di dalam Al-Quran terdapat dalil kurban, yaitu dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hadis juga disebutkan tentang kurban, yaitu amila ba'nu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati dami wa innahu layati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama layaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a alal aradi Atibu biha nafsa, yang artinya tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi kita. Artinya kesunahan yang sangat ditekankan. Namun bagi Rasulullah SAW, berkurban adalah wajib sebagai kekhususan beliau. Kesunahan tadi terbagi dua. Ada kalanya sunnah kifayah, yaitu bagi tiap-tiap muslim yang sudah balik, berakal, memiliki kemampuan untuk berkurban dan hidup dalam satu keluarga. Artinya, jika ada salah satu anggota keluarga berkurban, maka gugurlah tuntutan untuk berkurban dari tiap-tiap anggota keluarga itu. Namun tentunya, yang mendapat pahala kurban adalah khusus bagi orang yang melakukannya. Dan ada kalanya hukum kurban sunnah ain, yaitu bagi mereka yang hidup seorang diri, tidak memiliki sanak saudara, atau dengan kata lain sunnah ain adalah sasaran kesunahannya ditunjukkan pada individu atau personal semata. Yang dimaksud memiliki kemampuan di sini adalah orang yang memiliki harta yang cukup untuk dibuat kurban dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dalam waktu berkurban ada dua, yaitu di awal waktu. Waktu untuk menyembelih kurban bisa di awal waktu, yaitu setelah sholat Idul
Adha langsung dan tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran sholat id. Dan barang siapa yang menyembelih waktunya sebelum waktunya, maka tidak sah dan wajib menggantinya. Yang kedua, di akhir waktu. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 hari. Hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Basri, yaitu imam penduduk Basrah, Atta bin Abi Rabbah, imam penduduk Makkah, Al-Auza'i, imam penduduk Syam, dan Asy-Syafi'i, imam fuqaha ahli hadis. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Munzir, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Taimiyah Al-Lajnah Ad-Daimah, dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syahrul Mumti. Alasannya disebutkan oleh Ibnul Qayyim sebagai berikut. Yang pertama, hari-hari tersebut adalah hari-hari Mina. Yang kedua, hari-hari tersebut adalah hari-hari tasyrik. Yang ketiga, hari-hari tersebut adalah hari-hari melempar jumrah. Dan yang keempat, hari tersebut adalah hari-hari yang diharamkan puasa padanya. Untuk tempat berkurban, diutamakan tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha, di mana kita sholat, misalnya lapangan atau masjid. Sebab Rasulullah SAW berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari. Tapi itu tidak wajib karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di manhat, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Hewan kurban, jenis hewan yang boleh untuk dijadikan kurban adalah binatang ternak, yaitu unta, sapi, domba, serta kambing. Dalilnya adalah dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Kondisi hewan yang dikurbankan haruslah mulus, sehat, dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Karena kurban adalah taqarrub kepada Allah atau pendekatan diri kepada Allah, maka usahakan hewannya berkualitas prima dan top, bukan kualitas sembarangan. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, tidak dibenarkan berkurban dengan hewan yaitu yang nyata-nyata buta sebelah. Selanjutnya, yang nyata-nyatanya itu menderita penyakit atau dalam keadaan sakit. Selanjutnya itu pincang jalannya dan lemah kakinya serta kurus. Selanjutnya, tidak ada sebagian tanduknya dan tidak ada sebagian kupingnya. Selanjutnya, hewan yang terpotong hidungnya dan yang pendek ekornya karena terpotong atau putus. Dan selanjutnya yaitu yang rabun matanya. Kurban disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini, para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Menurut Abu Hanifah bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan.
atau dibelikan barang yang bermanfaat untuk rumah. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan tujuan berkurban. Untuk tujuan berkurban diantaranya 1. Bersyukur atas nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Ketiga, berkurban lebih baik dari sedekah senilai hewan kurban. Yang keempat, meneladani kesabaran dan kecintaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, meningkatkan solidaritas. Selanjutnya, mensucikan rezeki, dan yang terakhir mengembangkan usaha ternak lokal. Untuk manfaat berkurban diantaranya 1. Menempatkan cinta kepada Tuhan sebagai cinta tertinggi atau teragung. Kedua, mendapatkan bekal takwa serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengharapkan kesucian diri dan hartanya. Selanjutnya, sebagai penebus dosa untuk mendapatkan pengampunan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, memupuk sifat mahmudah dan memupuskan sifat mazmumah, meningkatkan kasih sayang, dan sebagai syiar Islam sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, sebagai pahala dan kemudahan meniti di atas syirat. Demikian tadi adalah pembahasan mengenai kurban. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.